الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik, dalam kelompok manusia-manusia yang insya-Allah orang-orang yang baik dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kebaikan, kenikmatan dan rahmatnya kepada kita, sehingga berkesempatan pada sore hari ini kita salat maghrib berjemaah, kemudian diteruskan dengan kajian kita tentang pelajaran tauhid kita setiap Jumat sore, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini adalah keburukan yang timbul akibat daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al haza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi negeri Mekah. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhilah aku dan keturunanku agar tidak menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim ini bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid. Pun takut. Takut, bahkan berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkannya dan anaknya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Oh Tuhan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan syirik itu yang sudah banyak menyesatkan manusia. Kenapa Nabi Allah Ibrahim takut?
Dan dia juga takut menimpa kepada anak turunnya, anak keturunannya, karena itu adalah sebenarnya sudah banyak yang menyesatkan kebanyakan umat manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Dan siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Allah Ibrahim, maka sungguh dia adalah dariku. Waman asani, dan siapa yang menentang aku, kata Nabi Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah rahimakumullah. Manusia di dalam berdakwah ada dua kelompok. Yang pertama adalah manusia yang berdua dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia berdakwah adalah dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menerima dakwah, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kehidupan yang normal. Dan orang-orang yang menerima dakwah dari orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah kepuasan. Jadi kepuasan di dalam mengikuti hawa nafsu dan kebahagiaan hewani. Tetapi itu semua, di balik itu semua, walaupun kelihatannya bahagia, senang secara hewani karena seluruh kehendak nafsu dapat diikuti, di balik itu semua adalah sebenarnya penderitaan. Karena bagaimanapun dakwah-dakwah yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa dampak yang sangat buruk, lahir dan batin, di dunia maupun di akhirat, cepat ataupun lambat, tapi pasti. Sekarang kita melihat bagaimana dampak orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesalahan, di dalam dia beriman dan berkeyakinan. Umpamanya di India. Di India itu ada 2 juta sapi yang dianggap suci. Jadi merawat 2 juta sapi itu berapa biayanya? Berapa juta orang terlibat di dalam pemeliharaan sapi-sapi itu yang manfaatnya tidak ada sama sekali. Coba kita bayangkan. Jadi sapi-sapi itu berkeliaran di mana-mana, masuk kebun, makan isi kebun. Orang tidak baca apa-apa. Tak berani dengan sapi. Kalau sapi itu baring di tengah jalan, mobil tak pacak lewat. Sejauh mana mobil stop, sikuk pun manusia tak katanya berani nak ngusir sapi itu, kerana dia dianggap Tuhan. Coba bayangkan. Alangkah ruginya manusia akibat salah daripada keyakinan kesyirikan yang seperti itu. Begitu juga umpamanya di Mesir ada piramida.
Itu bangunan yang besar-besar yang didirikan dari batu-batu yang besar yang dibawa dari tempat-tempat yang jauh. Dijaga, dipelihara, dan isinya cuma kuburnya Firaun yang ngaku Tuhan. Itu beratus-ratus tahun, beribu tahun itu dijaga dan dipelihara. Apa hasilnya? Coba kita bayangkan. Ini akibat dari keyakinan kesyirikan yang dilakukan. Alangkah ruginya manusia. Secara tenaga, secara lahiriah saja. Begitu juga pengikut sekta-sekta Ismailiyah. Yaitu ada 13 juta orang. Coba bayangkan, 13 juta orang. Dan mereka-mereka itu dipungut dari kekayaan mereka 5% harus menyetor. Sebab kalau tidak nyetor kan dia masuk surga. Jadi seolah-olah surga itu sudah milik mereka. Coba bayangkan. Kok bisa orang 13 juta itu ditipu dengan seseorang yang ngaku dirinya Tuhan? Coba bayangkan. Tapi itulah kenyataan. Maka sekte-sekte itu mereka berlomba-lomba untuk menyalonkan diri sebagai Tuhan. Bukan sebagai presiden, sebagai Tuhan. Coba bayangkan. Duit itu dikumpulkan, mereka gunakan untuk bermaksiat, untuk berpoya-poya, macam-macam lah. Tiap tahun itu disetor. Sama dengan hadiah tahunan. Alangkah banyak duit itu. Ini akibat daripada perbuatan syirik tadi. Begitu juga seperti di India. Itu di India itu di dalam buku buku Weda. Pada zaman dahulu itu ada 33 orang dianggap Tuhan, orang suci. Tapi sekarang sudah berapa? 330.000. Tuhannya beranak. Dari 33 jadi 330.000. Alangkah banyak anak Tuhan tuh, ya. Ngurus itu. Meladen kena itu alangkah repotnya. Coba bayangkan. Ada itu di YouTube tuh, yang telanjang-telanjang tuh. Auzubillah min dzalik. Jadi di sini bahwa agama mereka itu dari khurafat, dari hayalan, dari dongeng-dongeng. Ini agama mereka, dari nyanyian. Jadi nyanyiannya mereka. Ini agama mereka. Dan itu diakui di mana-mana. Belum lagi sekta-sekta yang lain yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, yang menyembah batu, yang menyembah pohon, banyak sekali. Ini perbuatan syirik ini. Sehingga manusia itu yang dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk Allah yang mulia, karena salah daripada dia berkeyakinan tadi di dalam dia beriman, sehingga dia mengabdi yang nyembah sapi jadi hambanya sapi. Manusia jadi hambanya sapi. Coba bayangkan. Coba kita bayangkan. Hambanya manusia. Ada jadi hambanya batu, hambanya pohon dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Apa yang mereka sampaikan? Mereka menyampaikan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid yang mana artinya itu, maksudnya itu membebaskan manusia dari segala bentuk ketergantungan, keterikatan dan lain sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tuhan cuma Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Allah tempat bergantung, tempat bermohon, tempat meminta, tempat bersandar. Dan padanya segala kembalinya hajat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka oleh karena itu sekarang para penyembah-penyembah berhala ini mereka membentuk kesatuan sekarang. Menjadi satu agama. Agamanya namanya agama kemusyrikan. Agama kemusyrikan. Dan kalau kita mendengar sekarang santer sekali dengan orang-orang yang mendakwakan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau di Indonesia dianggap itu Wahabilah, itu Salafilah, itu sesatlah. Ini kan yang timbul sekarang. Jadi orang-orang yang mengajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala justru dianggap sesat. Justru dianggap sesat mereka. Bahkan mereka menyembah para berhala, menyembah patung dan menyembah kubur-kuburan, bersandar kepada orang yang sudah meninggal, pada dewa-dewa, kepada keramat-keramat yang dianggap mereka keramat, yang mereka anggapkan wali Allah yang sudah meninggal, itu pun dianggap mereka itulah yang paling benar. Sehingga dakwah ini terus menerus berjalan terus. Maka ketika orang-orang yang ahli tauhid tidak menyampaikan, tidak meluruskan, maka ini sudah dianggap benar. Ini dianggap benar. Kalau para ulama-ulama tauhid kurang respon, maka dakwah mereka jalan terus. Karena mereka punya dia punya, semua punya mereka. Sehingga inilah timbul di dalam masyarakat bahwa apa yang mereka dakwah itulah dianggap sesuatu yang benar. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah akibat daripada hal-hal yang mereka lakukan tentang perbuatan-perbuatan syirik yang dampak yang pertama kali di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Tetapi orang yang syirik justru dia adalah menjadikan ciptaan Allah itu sebagai Tuhannya. Sehingga dia adalah menghinakan diri kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Ini dampak di dunia, dampak di akhirat tentu jauh lebih besar. Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa perbuatan syirik itu adalah Allah mengharamkan baginya surga. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alail jannah ma'wakumun nar. Berapa syirik kepada Allah, faqad maka sesungguhnya haramallah Allah telah mengharam baginya al jannah. Karena syirik ini jiwa orang-orang yang syirik itu adalah dianggap najis. Makanya dilarang orang-orang syirik itu masuk Masjidil Haram, tanah haram. Dilarang mereka. Karena jiwanya najis. Sehingga diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam batas tanah haram baik di Mekah maupun di Madinah. Karena jiwa mereka adalah najis dan mereka diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga kalau mereka belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka meninggal. Kemudian amal mereka akan mencair. Setinggi apapun amal. Tetapi ketika kesyirikan ini baik di dalam berkeyakinan maupun di dalam berucap maupun dalam berbuat
maka amal-amal itu walaupun sebesar gunung, tapi dia akan meleleh bagaikan es disinari matahari, akan hancur semua. Karena Allah Subhanahu wa taala membatalkan, menghilangkan amal-amal. Karena ini merupakan virusnya amal. Akan merusak segala bentuk nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, setan, iblis, baik dari manusia maupun dari jin, untuk selalu berusaha untuk mengecoh manusia agar mereka itu jatuh kepada syirik. Karena antara syirik dengan tauhidnya sangat beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Di dalam berkeyakinan, di dalam berniat. Sehingga kita untuk senantiasa untuk mempelajari tauhid. Karena tauhid ini adalah lebih penting daripada kita beramal. Lebih penting daripada kita beramal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan juga, anil muslim man yakillahu la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah wa man laqihi yusyrik bihi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, kata Rasulullah, dia tidak syirik kepada Allah, maka jaminannya sorga. Jaminannya sorga. Wa man laqihi yusyrik bihi syai'an dakhala nar. Dan siapa berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa syirik, maka dia pasti, kata Allah, pasti dia penghuni neraka untuk selama-lamanya. Tetapi banyak di antara kaum muslimin khususnya adalah mengabaikan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya syirik ini. Bahaya syirik ini. Sehingga liciknya orang-orang ahli syirik ini, seolah-olah ahli syirik ini ibarat apa namanya? Suatu kotoran yang diletak di dalam bungkus kemudian dihias dengan apa namanya? Seolah-olah ya bernilai suatu hadiah yang sangat mahal nilainya. Ya. Cobalah dengan kata-kata, marilah kita untuk memuliakan para aulia Allah, wali-wali Allah. Itu kan memang benar. Tetapi ketika diselewengkan dengan meminta kepadanya, merupakan bentuk kemuliaan kepadanya, inilah yang namanya syirik. Betapa banyak orang betapa banyak orang yang penyembah kubur. Bukan penyembah kuburnya orang ziarah ke kuburan, tapi jinggolah sendiri. Jika ada orang punya hajat, nak nuna anaknya nak pergi haji, apa hajatnya dianggap besar, dia pergi ke kuburan. Kenapa dia pergi ke kuburan? Kenapa selama ini tidak pergi ke kuburan? Di situ dia minta, ayo kami ni nak anu tolong selamatkan. Itulah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang syirik. Bukan syirik itu kita berziarah ke makam itu, mendoakan. Itu kan dianjurkan, itu kan hukumnya sunnah. Untuk mendoakan ahli kubur, untuk mengingatkan kita kembali. Tetapi yang diharapkan oleh para ulama itu adalah meminta kepada atau bertawassul kepada orang yang meninggal. Datang ke kuburan, minta tolong doa kepada Allah. Cobalah kita kembali. Ada tak kira-kira sejarahnya para sahabat Rasulullah SAW itu? Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika mendapat permasalahan yang sangat besar di dalam mengurus kaum muslimin, mereka datang ke kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah, minta tolong anu. Ada tak kira-kira? Kan tak katik di dalam hadis-hadis itu tidak ada sama sekali. Tentu kalau memang itu ada dasarnya, orang yang paling pantas untuk dipinta pertolongan orang yang mati kan Rasulullah SAW.
Kiranya kalau boleh, kalau kena memang tidak boleh, kerana hukumnya syirik. Meminta kepada orang yang meninggal, meminta kepada hal yang ghaib. Tidak boleh meminta kepada yang ghaib, walaupun kepada malaikat. Apalagi orang yang sudah meninggal walaupun Rasulullah. Kecuali yang ghaib itu dipinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Minta kepada malaikat. Bahkan Nabi Allah Ibrahim pun ketika dia sedang dilempar oleh orang-orang kafir Namrud ke dalam api, datang malaikat. Butuh tak? Pernah dipadam api kau? Kalau engkau, aku tak butuh, kata Nabi Allah Ibrahim. Cukup Allah. Cukup. Jadi di sinilah bahawa kita ini untuk senantiasa memelihara dan menjaga di dalam kita berbuat, di dalam kita berucap. Karena begitu besarnya pengaruh daripada kesyirikan ini, terutama sekali pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, yang mana manusia di dalam berniat, bahkan di dalam urusan akhirat pun kadang-kadang sudah jatuh kepada kesyirikan. Karena membawa urusan akhirat untuk mendapatkan dunia. Menyalahgunakan niat. Sehingga niat di dalam beribadah itu, di dalam urusan akhirat adalah diutamakan untuk duniawi. Itu syirik namanya. Syirik besar. Contoh. Misalnya saya ini nak nyalon gubernur, umpama ini deh. Nemuin Ustaz Marlina, tat. Ya kan? Memanu aku nak bantu nak pelebaran masjidnya ya. Tapi itulah ya kan jemaahnya supaya aku galau deh ya. Itu kan. Ya kan? Jadi niatnya itu supaya jemaah milih aku. Ya kan? Bukannya dapat pahala. Ini namanya syirik. Karena dasar niat kita melakukan suatu ibadah itu bukan karena Allah. Dasarnya ada untuk dunia. Syirik tuh. Syirik besar itu. Syirik besar. Mungkin ini dianggap ini bantuan apa-apa. Tetapi secara ilmu itulah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan sesuatu atas dasarnya niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niat kepada yang lain. Jemaah rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Rasulullah cerita masalah itu dalam hadisnya. Sahabat bertanya, ya bagaimana ya Rasulullah? Masa ada orang masuk neraka karena seekor lalat, masuk surga karena seekor lalat? Kata Rasulullah SAW, ada suatu berhala yang besar di tepi jalan, kemudian ada orang lewat, panggil sini. Ada apa? Kau harus berkorban untuk berhala ini. Aku tidak ada yang mau kukorbankan. Berkorban walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat saya tidak mau berkorban untuk berhala. Dia dibunuh. Mati dia. Ini kata Rasulullah, dia masuk surga karena seekor lalat. Lewat lagi orang lain. Sini. Sebelum lewat, kalau mau lewat harus berkorban untuk berhala. Untuk berhala. Dekati apapun. Lah berkorban oleh seekor lalat. Cari lalat. Bukan susah cari lalat. Cari. Tangkap. Sudah berangkat. Kata Rasulullah, dia masuk neraka karena seekor lalat. Maka ulama mengatakan inilah menunjukkan bahawa manusia banyak tidak tahu tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka masuk ke dalam neraka. Karena yang masuk neraka dia tahu dah galak dia masuk neraka karena gara-gara seekor lalat tu. Tak mau dia. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak ngerti dia. Nilai suatu perbuatan, nilai kesyirikan itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada kesempatan sedikit untuk bertanya. Saya sudah janji kemarin
Minggu yang lalu ada ruang untuk bertanya kira-kira 5 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Sebelumnya kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.